tengah, maka apa yang terjadi dengan amalnya? Para ulama mengatakan kalau dia bisa mengusir rasa riya itu, selamatlah amalnya. Kan kita kadang-kadang Pak, dibisik-bisikkan, dibisik-bisikkan oleh syaitan. Pertama enggak ada riya, tapi begitu dilihat orang muncul nih, kamu sudah mulai dilihat orang. Masya Allah, perbaguslah salatmu. Karena ciri-ciri orang riya salah satunya dalam salat, yura'unan nas, mereka itu kalau salatnya dalam keadaan menampak-nampakkan pada orang. Ara'aita ar-rajula ya'mal al-amal min al-khair wa yahmaduhu an-nas 'alai. Ya Rasulullah, bagaimana hukumnya kita tidak menampakkan amal tetapi orang memuji-muji setelah ketahuan kita beramal saleh? Jadi puji-puji orang. Apa jawaban Nabi, Bapak Ibu yang Allah muliakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa. Channelnya Maulizul Akbar Nab. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian seperti biasa dibagi pada dua sesi. Sesi pertama kepada materi, kemudian sesi kedua dan sesi kedua kepada Bapak Ibu untuk bertanya. Baik kepada Ustaz kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wabihi nasta'in ala umuri dunia wa din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat duhur yang Allah muliakan, insyaallah kita akan bersama selama 40 menit ke depan sampai menjelang pukul 2. Dan tema kita selama Ramadan yaitu tentang perkara-perkara yang dikhawatirkan Nabi terjadi pada umatnya. Dari bahasa ini kita tahu bahwa Nabi gelisah, Nabi susah, galau kalau seandainya perkara-perkara ini tertimpa pada umatnya. Walaupun kadang-kadang tidak bisa dihindari, namun dengan mengetahui perkara-perkara ini, maka kita berusaha untuk menjauh darinya. Apa dia? Yang pertama yaitu perkara yang dikhawatirkan oleh Nabi terjadi pada umatnya adalah ar-riya dan syahwah al-khafiyah. Perbuatan riya dan syahwat yang tersembunyi. Bapak Ibu yang Allah muliakan, bahasa riya itu diambil dari bahasa ra'a, yara, nanti berujung kepada riyaan yang artinya melihat. Tentu yang dimaksud di sini adalah ketika kita ingin dilihat oleh orang-orang di saat kita beramal saleh. Jadi kita beramal saleh tetapi ada keinginan untuk dilihat oleh orang, dan itu diiringi dengan rasa
tersanjung, ingin dipuji setelah penglihatan itu. Ini disebut dengan riya. Nabi SAW menyebutnya dalam beberapa hadis dengan bahasa yang lain, yaitu asyirkul asghar, syirik kecil. Jadi riya ini disebut oleh Nabi syirik kecil. Kenapa diambil dari bahasa syirik kecil? Karena pada dasarnya syirik besar itu mudah untuk dideteksi. Syirik besar di saat kita menduakan Allah dengan zat yang lain atau dengan makhluk yang lain. Allah Subhanahu wa ta'ala telah melarang perkara ini, wala tusyriku bihi syai'a, janganlah engkau mensyirikkan Allah dengan segala sesuatu apapun. Jadi kalau syirik besar itu, orang-orang yang beragama selain mukmin, selain Islam, itu semua jatuh ke dalam kesyirikan. Mereka menyembah Yesus, menyembah Yahweh dalam Yahudi, kemudian mereka menyembah Siddhartha Gautama dalam Buddha, menyembah 3 dewa, Brahmana, Wisnu dan Shiva dalam Hindu, menyembah api dalam Majusi, menyembah matahari dalam budaya Shinto, Konghucu, menyembah pendiri Konghucu. Semuanya syirik besar, dan itu mudah untuk dikenali. Tapi ada satu syirik, yaitu syirik kecil, dan itu orang kadang-kadang terjebak ke dalamnya, tidak menyadari bahawa dia telah syirik, yaitu di saat dia beramal kepada Tuhan selain Allah. Jadi dia mengharapkan puji, mengharapkan pahala, mengharapkan penghargaan dari Tuhan-Tuhan selain Allah. Apa Tuhannya? Manusia. Bisa jadi dia berharap dari teman sekantornya, dia berharap amal salehnya dipuji oleh pimpinannya, kepala kantornya. Jadi Tuhan untuk dia bisa banyak. Bisa jadi istrinya, di depan istri, Masya Allah amal salehnya bagus sekali, untuk berharap dipuji. Istri bisa menuhankan suaminya, bahkan anak pun bisa jadi Tuhannya. Nanti ada Tuhan-Tuhan di media sosial, ada Tuhan yang bernama like, subscribe, share. Itu pun bisa jadi Tuhan untuknya. Pokoknya apapun yang dia harapkan penghargaan daripada selain Allah, maka dia telah jatuh ke dalam syirik kecil. Yang dimaksud adalah ar-riya. Nabi SAW menyebutkannya dalam hadis riwayat Ahmad. Kata Rasulullah SAW, inna akhwafa ma akhafu alaikum, yang paling ku khawatirkan terjadi pada kalian, yaitu yang dimaksud adalah umatnya. Apa dia? Asyirkul asghar, yaitu syirik kecil. Apa itu syirik kecil? Ar-riya, yaitu ar-riya. Kata Nabi, yaqulullah yaumal qiyamah, orang-orang yang mendapatkan sifat riya ini, maka hari kiamat nanti, iza juziyan nas bi'amalihim, ketika semua orang dibalas amal salehnya oleh Allah, maka orang-orang yang riya ini akan dihadapkan kepada Allah. Lalu kemudian Allah berkata kepada mereka, izhabu ilal ladzina kuntum turauna fid dunya, sekarang semua kalian, orang-orang yang dulu berharap-harap pahala dari manusia, berharap-harap puji dari manusia, maka pergilah kalian menghadap kepada orang yang kalian harap pujiannya. Pergi kepada pimpinan-pimpinan kalian. Lalu unduru hal tajiduna indahum jazaa,
mintalah pahala dari mereka, jangan minta dari saya, kata Allah. Jangan minta surga milik saya, jangan minta kebahagiaan dari saya, minta kepada orang yang engkau harapkan videomu, fotomu dipuji-puji orang itu, minta surga darinya, kata Allah. Disitulah baru tercengangnya orang-orang yang berbuat ria. Ternyata yang selama ini mereka berharap-harap surga, bercita-cita masuk surga, ternyata tidak dapat surga. Disuruh cari surga dari orang yang dia sembah di dunia dengan keinginan mendapatkan pujian tadi. Ini hadis yang pertama. Kemudian ada hadis yang lain dari Ibnu Majah, hadis dari Shaddad bin Aus. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna akhwafa ma akhafu ala ummati, perkara yang paling kutakutkan terjadi pada umatku, al-isyraku billah, yaitu syirik kepada Allah. Amma inni lastu aqulu ya'buduna syamsan wala qamaran wala wasanan. Aku tidak mengatakan bahwa kalian akan menyembah matahari atau bulan atau berhala, karena kemungkinan besar sekali umat Muhammad sepeninggal Nabi tidak akan kembali menyembah berhala. Didikan Nabi itu cukup kuat, Pak, dalam urusan akidah. Nabi itu mendidik 13 tahun untuk meninggalkan penyembahan selain Allah di Makkah. Maka di Makkah itu tidak ada perintah ibadah, yang ada cuma perintah untuk membereskan akidah. 13 tahun itu ditanamkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada perintah salat, tidak ada puasa, tidak ada zakat. Itu semua terjadi setelah hijrah. Ketika akidahnya para sahabat Muhajirin begitu mendalam, ketika munculnya perintah ibadah, mereka tidak peduli seberapa berat ibadah itu, karena mereka sudah yakin Allah ada, Allah punya surga, Allah punya neraka, dan Allah yang akan membalas semua amal saleh mereka, dan mereka akan berusaha menghindarkan diri dari neraka. Keyakinan itu muncul tanpa pernah melihat surga dan neraka. Ini akidah. Maka kuat sekali akidah. Nabi mengatakan, aku tidak mengatakan bahwa kalian nanti sepeninggalku akan menyembah matahari, akan menyembah bulan, akan menyembah berhala. Kemungkinan tidak akan terjadi. Buktinya kan Pak, hari ini kita yang begitu-begitu sudah jarang, bahkan sedikit sekali. Hanya mereka yang terkontaminasi dengan budaya-budaya di luar Islam yang biasa melakukannya. Ya, apalagi kita orang Aceh, akidah kita alhamdulillah lumayan terjaga, Pak. Akidah kita lumayan terjaga. Walaupun kita tidak sadar ada syirik-syirik kecil yang terjadi. Orang Aceh ini kalau masalah akidah itu dijaga betul. Dipanggil kafir pantang, Pak. Ya, tapi amalan dia kadang-kadang melebihi amalan kafir. Pengedar sabu 5 ton, berzina dianggap biasa, membunuh merupakan hal yang lumrah. Yang baik hei kafir, yang jangan panggil kafir atau jangan panggil Yahudi. Pantang orang Aceh dipanggil Yahudi, tapi amalannya kadang-kadang melebihi Yahudi. Yang penting jangan rusak kalimat dengan kalimat akidah Yahudi. Mencuri terus, mabuk terus, yang penting jangan panggil Yahudi. Nehoi perampok je, nehoi pancuri je, dumpu je, yang baik hei Yahudi. Makanya kalau orang-orang mencuri itu, kalau kita panggil maling, kalau pencurinya orang Aceh, itu tetap lari, Pak. Jadi kalau mau tangkap pancuri Aceh, panggil Yahudi. Nyai balik ke rawa, ini apa kata tanya? Udah tahu cara tangkap pancuri Aceh kan, Pak? Panggil Yahudi, jangan panggil maling. Kalau panggil Yahudi, itu pancuri pun berhenti seketika. Dia akan balik, dia tanya, bilang apa berusan? Oh, pantang, Pak. Nah, jadi ini contoh barang. Kita tidak sembah matahari, bulan dan
bintang atau berhala. Tetapi kata Nabi, walakinna a'malan li ghairillah syahwatan khafiyah. Tapi yang terjadi padamu nanti, engkau menyembah, memperlihatkan amalmu kepada selain Allah, atau disebut dengan syahwat yang tersembunyi. Nah, syahwat tersembunyi ini adalah bahagian daripada riya. Jadi hadis-hadis ini menunjukkan bahawa Nabi khawatir sekali ini terjadi pada kita. Dan hari ini sudah terjadi pada sebagian orang, dan orang-orang tersebut tentu tidak faham tentang dunia ini, tentang permasalahan ini. Maka jemaah mendakar Allah, perlulah kita luruskan tentang macam-macam model riya yang bisa terjadi di kalangan umat mukminin. Baik, jadi riya ini termasuk dosa besar. Perbuatan riya itu termasuk dosa besar, dan pelakunya diazab di neraka, wajib masuk neraka kalau tidak berhenti dari amalan riya. Dan ini terbukti berdasarkan hadis Nabi SAW, hadis riwayat Tirmizi, Al-Hakim, yaitu tentang kondisi orang-orang yang pertama sekali dihisab oleh Allah di hari kiamat. Jadi ada 3 orang yang pertama sekali dihisab di hari kiamat. Yang pertama adalah orang-orang yang menuntut ilmu, lalu kemudian Allah bertanya kepadanya, dulu engkau menuntut ilmu untuk apa? Ini saya singkat saja Pak, kerana hadisnya panjang. Maka dia mengatakan, aku menuntut ilmu karenamu ya Allah. Siang malam aku datang hanya karenamu ya Allah. Aku tuntut ilmu untuk menegakkan agamamu ya Allah. Lalu Allah berkata, kazzabta, engkau berbohong, engkau bohong. Dulu engkau menuntut ilmu agar engkau dipanggil sebagai alim, agar engkau dipanggil sebagai qari. Jadi belajar Quran supaya dikenal sebagai qari. Di pesantren 7 tahun 8 tahun hanya ingin dikenal sebagai orang alim, dihormat-hormat, dihargai. Itu yang diinginkan di dalam hatinya. Lalu Allah berkata kepada malaikat, seret orang ini, masukkan dia ke dalam neraka. Makanya para ustaz, para tengku, hati-hati, jangan terlalu bangga dengan panggilan-panggilan alim. Nyan paling alim, nyan. Orang alim itu paling berat ujiannya, dan yang paling mudah diperosokkan syaitan ketika orang alim sebenarnya tidak alim. Nah, ini salah satu sifat riya. Jadi menuntut ilmu hanya ingin dikenal sebagai orang alim. Kemudian dihadapkanlah orang berikutnya, yaitu orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Lalu Allah berkata kepadanya, untuk apa engkau dulu berjihad? Dia mengatakan, aku berharap syahid ya Allah. Jadi dia mengatakan, aku jihad demi menegakkan agamamu, dan aku berharap bahawa aku bisa syahid. Allah mengatakan, kazzabta, engkau berbohong. Engkau berjihad hanya untuk dikenal bahawa engkau seorang pemberani, engkau pahlawan. Jadi jihadnya untuk dikenal sebagai pahlawan. Jadi supaya dikenang-kenang orangnya, cukup haya orangnya, cukup berani orangnya. Itu yang dia inginkan dikenal oleh orang banyak. Maka Allah katakan, seret dia, masukkan dia ke dalam neraka. Lalu kemudian orang ketiga dihadirkan, yaitu para dermawan, orang-orang yang ahli sedekah di dunia. Lalu Allah nampakkan surga, pahala orang sedekah. Lalu Allah tanya, dulu engkau bersedekah kerana siapa? Untuk apa? Dia mengatakan, untukmu ya Allah, aku lakukan untukmu ya Allah. Lalu Allah berkata, kazzabta, engkau bohong. Dulu engkau bersedekah agar dikenal di tengah-tengah masyarakat bahawa engkau orang dermawan, engkau ahli sedekah. Jadi supaya dihehei oleh orang, dia cukup dermawan sekali orangnya, subhanallah. Itu kalau bapak itu ada, itu satu kedai kopi dibayar semuanya, kedai-kedai kopinya dibeli sama mereka. Jadi dikenallah sama masyarakat dia orang dermawan. Padahal di dalam hatinya dia berharap supaya dikenal-kenal dengan bahasa itu. Lalu Allah menyuruh untuk menyeretnya ke dalam neraka.
Kan banyak orang model begini Pak. Sebenarnya dia enggak dermawan, tapi dia dermawan karena ingin dikenal orang. Menjelang 2024 akan lebih ramai lagi orang begini Pak. Nanti kita lihat saja waktu menjelang 2024, cukup ramai orang masuk ke masjid tanya ke panitia, perlu dibuat apa? Sajadah sudah cukup atau belum? Ini mana? Menan ada pilih sajadah gulung balik, gulung semuanya lagi. Nah, ada yang pilih saya di kampung ini, gulung. Inilah model-model yang Allah seret ke dalam api neraka. Bukan sebenarnya karena Allah. Ini menunjukkan sifat dia telah punya Tuhan selain Allah, yaitu sesama manusia dia tuhankan. Dia bukan beramal karena Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jemaah menekan Allah Subhanahu Wa Taala. Riya ini dalam pandangan para ulama itu ada 3 model. Jadi secara umum digaris bawahi para ulama ada 3 model. Yang pertama adalah memang riya sejak awal. Riya dari awal. Jadi ingin berbuat dari pertama, memang ingin memamerkan. Dia melakukan sesuatu dari awal memang sudah memasang hatinya agar dikenal orang. Dia datangi rumah-rumah, dia berikan semua apa yang dia bisa beri. Tapi dari awal dia pergi, sudah rencananya memang ingin riya, ingin menampakkan amalnya. Jadi kadang-kadang datangnya model tim. Di situ ada wartawan, di situ lengkap dengan orang-orang penting. Pak kecil harus hadir. Jadi misal bedah rumah, contoh bedah rumah, itu tergantung hati. Dia ingin diketahui oleh banyak orang bahwa dia telah berbuat. Maka dari awal dia telah menghubungi. Dia hubungi Pak Kecil, dia hubungi Babinsa, dia hubungi Polsek setempat. Pokoknya hadir ya. Hadir. Nanti wartawan sudah siap. Dari awal dia cadangkan itu. Tujuannya memang agar ingin dikenal orang. Maka para ulama sepakat mengatakan amalnya tertolak dari awal. Walaupun dia telah menghabiskan puluhan juta untuk bersedekah, semua yang dia lakukan, kalau riya itu muncul karena keinginan dari awal semuanya ditolak Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kesepakatan para ulama mengatakan ini. Jadi ini bisa terjadi macam-macam Pak. Bisa terjadi pada amal-amal saleh macam-macam. Kadang-kadang mau salat subuh itu dari rumah memang sudah muncul, dia sengaja salat subuh agar dikenal orang bahwa dia orang yang salat. Jadi yang bermain riya itu di sini Pak. Hati ini yang bermain. Dia menyedekahkan sesuatu ke masjid agar dikenal orang bahwa dia ahli sedekah. Dari awal sudah ada planning itu. Jadi enggak disebut riya kalau tidak ada di dalam hati, walaupun nampaknya riya. Kemudian model yang kedua, riya muncul di tengah-tengah. Rencana awal tidak riya, tapi ketika dia lihat penduduk sudah mulai berkumpul, penduduk sudah mulai ramai melihatnya, di situ di tengah-tengah amalnya muncullah riya. Tadi enggak ada rencana riya, tapi begitu dia dengar isu-isu bahwa orang sudah mulai berkumpul untuk mencari-cari dan melihat-lihatnya, muncullah riya di tengah jalan. Kalau orang salat rakaat pertama tidak riya, tapi begitu sudah ramai orang salat, mulai muncul riya di rakaat kedua, rakaat ketiga. Jadi riya itu muncul di tengah-tengah. Maka apa yang terjadi dengan amalnya? Para ulama mengatakan kalau dia bisa mengusir rasa riya itu, selamatlah amalnya. Kan kita kadang-kadang Pak dibisik-bisikkan, dibisik-bisikkan oleh syaitan. Pertama enggak ada riya, tapi begitu dilihat orang muncul nih, kamu sudah mulai dilihat orang. Masya Allah, perbaguslah salatmu. Karena ciri-ciri orang riya salah satunya dalam salat, yura'unan nas. Mereka itu kalau salatnya dalam keadaan menampak-nampakkan pada orang. Itu kalau salat di masjid orang riya itu salatnya bagus sekali. Itu waktu sujud kakinya dua-dua diangkat di belakang, ujung jari kakinya sempurna diangkat. Kalau duduk tahiyat, itu yang sebelah dia dudukkan, yang kaki sebelah dia duduk, dia berdirikan sesuai dengan sunnah-sunnah Nabi SAW. Takbir sempurna sampai ke bahu atau ke telinga, sempurna. Bacaan dia baca pelan-pelan, bahkan orang samping kanan kiri dengan sempurna. Tapi kalau salat di rumahnya,
sujud asal-asalan, kaki enggak diangkat, duduk tahiyat kaki tertidur, padahal tidak ada sakit kakinya, tidak cemekam, tidak terkena duri, tidak terkena apapun, tapi memang enggak mau saja, dia tidurkan saja begitu. Sujud cuma sekali baca langsung bangkit, model-model begitu. Tapi kalau di masjid dia baca dalam sujud sampai 33 kali, padahal Nabi suruh cuma 3 kali. Jadi yura'unan nas. Nah, kalau penyakit ini tidak ada di awal tapi muncul ketika berada di tengah, kalau dia berhasil mengusir perasaan ini, selamat imannya. Jadi kita ni kan pas dibisik-bisik, malaikat ikut membantu untuk melawan. Syaitan berkata, sudah ada orang, perbaguslah salatmu. Lalu kita mengatakan, tidak, memang aku tidak berharap dari orang, aku hanya berharap dari Allah. Kita pukul-pukul bisikan-bisikan itu, maka selamatlah amal kita. Tapi kalau kita terjerumus ke dalam ria di tengah jalan sampai akhirnya ke ujung pun betul-betul ria, maka para ulama mengatakan batallah seluruh amalnya yang dari awal, walaupun tidak ria, tapi karena di tengah sampai ke ujung ria, maka semuanya digugurkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, model ria yang datang di ujung, setelah beramal baru muncul. Bagaimana itu contohnya? Setelah bersedekah sudah siap rumah orang miskin, nah ketika sudah selesai duduk di kedai kopi, lalu dia mulai mengatakan tentang amalnya yang telah siap dia kerjakan. Dia bilang, ditanya sama kawannya, baru pulang dari mana? Biasa, baru selesai satu rumah lagi orang miskin, alhamdulillah. Baru pulang dari mana? Kok nampaknya matanya kok enggak pas begitu? Baru selesai tahajud. Jadi sudah beramal, tapi kemudian dia mulai menampakkan amalnya setelah beramal. Ini nanti masuk ke dalam dua kategori, bisa sum'ah, bisa ujub. Sum'ah itu memperdengar-dengarkan amal. Amalan sudah 200 sak semen dia beri ke masjid, tapi di luar pegah-pegah bagop tapi nyan masjidnya itu masjid tu kan dalung yang 200 sak nyan. 200 sak itu saya itu tiang-tiang masjid itu saya yang bangun semuanya. Amal sudah selesai tapi dia menceritakannya setelah beramal. Atau paling kurang pak ujub, bangga terhadap diri sendiri. Jadi selalu merasa kalau bukan saya maka mungkin enggak beres masjid itu. Kalau bukan karena saya, mungkin anak yatim di kampung ni tak kayak mana nasibnya. Bangga terhadap diri sendiri. Ini dalam pandangan jumhur ulama, maka juga gugurlah semua yang pernah dia lakukan dengan menceritakan atau melakukan ria setelah beramal. Dan itu Allah sebutkan, ya ayyuhallazina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adza kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas, kata Allah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah engkau membatalkan amal salehmu atau sedekahmu dengan cara mengungkit-ungkit menceritakannya kembali. Itu kata Allah. Lalu Allah persamakan, yaitu seperti orang yang ria. Berarti yang mengungkit-ungkit sama posisinya dengan orang yang ria. Makanya salah satu daripada bentuk ria adalah ketika orang mulai menceritakan kembali amal salehnya. Dia pernah punya panti asuhan, dia pernah punya anak asuh, anak yatim. Sudah selesai, mereka sudah besar-besar, sudah dapat kerja semuanya, alhamdulillah. Dan Nabi sudah menjanjikan orang-orang yang memelihara anak yatim akan tinggal bersama Nabi di dalam surga, satu komplek bersama Nabi, bahkan rumahnya berdekatan dengan rumah Nabi di surga Firdaus. Dia sudah bantu anak yatim banyak, tapi selesai dia melakukan itu, lalu dia selalu mengungkit-ungkit kepada teman baiknya bahwa dia pernah mengasuh anak yatim sekian orang, mereka hari ini sudah begini, sudah begitu. Itu masuk ke dalam menggugurkan amal. Makanya Habib Madum
Sampai Allah mengatakan kamathali Safwan alaihi turab fa asabahu wabilun fatarakahu salda. Sama seperti batu yang licin, lalu kemudian ada pasir alaihi turab, ada pasir di atasnya, fa asabahu wabilun, turunlah hujan lebat. Begitu turun hujan lebat, dihabiskanlah pasir itu dari atas batu itu. Begitulah hilangnya amal saleh orang yang riya, yang suka menyebut-nyebut amalnya, mengungkit-ungkit amalnya. Enggak ada sama sekali tinggal pasir itu di atas batu yang licin. Sengaja Allah sebut batu licin, maksudnya pasirnya hilang semua. Begitulah orang yang riya, pahalanya hilang semua, digugurkan Allah Subhanahu wa taala. Sedikit lagi Bapak Ibu yang Allah muliakan, baru kemudian kita bertanya jawab sekitar 7 atau 5 menit menjelang pukul 2. Yang penting pukul 2 tetap kita selesai, ya. Saya pun berharap seperti itu. Jadi bukan Bapak yang berharap pukul 2, saya yang berharap seperti itu. Karena kahit dah lumgah apa, ribu no kalau lumgah apa, ibu-ibu lumgah apa, ini lumgah apa. Jadi sedikit lagi. Bapak Ibu yang Allah muliakan, berikutnya, ya, ini perkara-perkara yang penting, ya. Ada perkara yang dianggap riya padahal tidak riya. Apa saja dia? Contohnya, seseorang yang dipuji orang karena ketahuan amal salehnya, dia enggak riya. Tapi orang yang tahu, ada orang ngintip ternyata dia salat tahajud, ada orang yang tahu diam-diam ternyata dia suka membaca Quran. Lalu orang itu cerita-cerita, Masya Allah bapak tu salat tahajud rupanya tiap malam, Masya Allah bapak tu diam-diam sedekah rupanya. Dia masuk ke masjid jam 3, dia masukkan uang ke dalam celengan, padahal tadi waktu salat maghrib enggak nampak dia masukkan. Orang cerita amal saleh kita yang kita sembunyikan, itu tidak riya walaupun kita sudah mengetahuinya. Jadi kita tahu isu-isu itu berkembang tu desas-desus di kampung, rupanya kita orang saleh yang suka menyembunyikan amal. Lalu Nabi ditanya tentang masalah ini, ya, ara'aita ar-rajula ya'mal al-amal min al-khair wa yahmaduhu an-nas 'alayh. Ya Rasulullah, bagaimana hukumnya kita tidak menampakkan amal tetapi orang memuji-muji setelah ketahuan kita beramal saleh? Jadi puji-puji orang. Apa jawaban Nabi Bapak Ibu yang Allah muliakan? Innaka anqala tilka ajilun busyra al-mu'min. Kata Nabi, itulah kabar gembira yang Allah segerakan di dunia. Di akhirat dapat surga, di dunia dipuji-puji orang, dan itu membahagiakan kan Pak? Kan kita enggak bisa menolak. Kalau dipuji orang kita senang kan? Misal kita ketahuan nih, ketahuan ternyata kita dipuji orang di belakang kita, hai punya depa awak ro ni, ternyata masjidnya nah urang yang bangun koknya anak tak kepegah ro kelawitnya, selama ini dia enggak pernah memberitahu dirinya siapa, masjid ini rupanya dia bangun. Desas-desus itu membuat kita senang. Kan kita fitrah kita senang kalau dipuji Pak, semua senang, apalagi kalau isteri kita Pak paling senang dipuji. Maka bapak-bapak ni yang jadi suami banyak-banyak puji isteri, walaupun bohong tetap isteri suka dipuji. Kita bilang sama isteri, Masya Allah engkau cantik bagaikan rembulan, rembulan saja tidak secantik dirimu. Isteri tahu itu bohong Pak, tahu isteri itu bohong, mana mungkin secantik rembulan. Tapi dia tanya, bohong kan bang? Betul, abang bohong pasti. Ya sudahlah bohong. Tapi boleh bilang lagi enggak bang? Bohong pun dia suka bang. Makanya dipuji itu menyenangkan hati. Kita ini dipuji orang senang, tapi hilangkah amal kita? Tidak. Selama kita bukan merencanakan untuk riya. Dikenal orang, ya sudah. Dikenal orang, ya sudah. Alhamdulillah. Seperti Imam Nawawi, itu kan beliau dipanggil oleh orang-orang semasanya, dipuji-puji dengan kalimat Muhyiddin. Maka Imam Nawawi itu ada tambahan kalimat Muhyiddin Syaraf An-Nawawi. Padahal nama beliau enggak ada Muhyiddin. Muhyiddin itu yang menghidupkan agama. Sampai Imam Nawawi mengatakan, jangan panggil aku Muhyiddin, jangan, panggil saja Nawawi. Nawawi itu nama-nama kota, An-Nawa. Nah Bapak Ibu yang Allah muliakan, beliau tidak ingin, tapi di kitab-kitab karangan beliau enggak ada yang tulis An-Nawawi langsung, semua tulis Muhyiddin, ya. Muhyiddin, semua tulis Muhyiddin. Berdosakah Imam Nawawi dijuluki dengan Muhyiddin? Tidak. Riyakah? Tidak. Beliau tidak ingin orang yang memujinya, maka tidak mengapa di saat kita dipuji orang. Jadi jangan marah ke orang puji. Misalnya kita datang dipuji orang, hai
Masya Allah, hana lu depa lah wetnya. Saya enggak tahu selama ini. Ternyata bapak Masya Allah ahli tahajud rupanya. Masya Allah tiap malam. Kita jangan sampai Kak Ali saya kira kat pegah lung dia. Jangan Wak. Jangan kita mengatakan itu. Jangan bilang pergi kejar anjing sana. Masya Allah, enggak perlu kita caci orang. Ya sudahlah. Jadi yang jangan kita tambah-tambahi. Oh, Masya Allah bapak selama ini ternyata salat tahajud baru tahu ya. Misal begitu. Nya kak kena kan Pak. Kalau sudah kalimat baru tahu ya, itu dah kak kenaan tu. Jangan kita memuji-muji diri. Nah, kemudian menampakkan amal saleh yang kedua yang tidak masuk ke dalam golongan riya, menampakkan amal saleh untuk dicontohi. Misal kita sengaja mendirikan solat di tengah-tengah kampung agar orang kampung semuanya mau solat. Ni orang kampung enggak mau solat ni. Akhirnya kita membuat sebuah pengumuman bahawa kita akan memulainya, kita salat. Itu tidak disebut dengan riya ketika kita niatnya mensyiarkan agama ini. Makanya orang yang ceramah itu tergantung sekali niat di hatinya. Kalau ceramahnya beredar di mana-mana, kalau dia niatkan mudah-mudahan dengan ceramah yang beredar itu bisa mentaubatkan 1-2 orang, maka tidak masuk ke dalam riya. Karena tujuannya adalah bukan menampak-nampakkan amal salehnya. Jadi memberi contoh perbuatan baik pada orang lain itu bukanlah golongan orang-orang yang riya. Waktu masa Nabi hidup, ada orang miskin masuk masjid, puluhan orang. Lalu Nabi mengatakan tentang siapa yang bersedekah, maka dibacakan ayat, persiapkanlah bekal kalian menuju kiamat nanti. Lalu bangun satu orang memulai bersedekah, diikuti oleh orang lain sampai penuh sedekah dalam masjid itu. Apakah orang yang pertama ini riya, sengaja sok-sokan bangun untuk memulai perbuatan saleh? Ternyata bahkan Nabi memuji-mujinya. Nabi mengatakan siapa yang menjadi pemula atau pionir atau pengawal sebuah kebaikan, maka seluruh pahala orang yang mengikutinya diberikan untuk dia. Malah Nabi muji. Nabi enggak mengatakan kakak pepun pahdi pak agom. Enggak ada Nabi mengatakan langsung bangun biar nampak sama orang. Enggak ada itu bahasa itu. Malah disuruh berlomba-lomba untuk memulai. Itu bukan riya. Kita yang mulai sedekah, kita yang mulai bangun masjid, kita yang mulai mengajarkan orang begini-begini, itu bukan riya selama memang kita ingin mensyiarkan agama ini. Jadi permainannya tergantung sekali dengan apa yang ada di dalam hati. Dan yang ketiga, tidak disebut riya karena terpancing dengan suasana yang baru. Contoh, kita enggak pernah salat tahajud. Tiba-tiba malam itu datang teman-teman yang saleh ke rumah kita. Ternyata mereka ahli tahajud. Gara-gara mereka sembahyang tahajud di rumah kita, kita ikut-ikutan sembahyang tahajud. Mereka tahu selama ini kita enggak pernah tahajud, tapi karena mereka datang, kita ikut tahajud. Kita enggak pernah puasa Senin Kamis, tapi gara-gara ada teman-teman yang mengajak-ngajak atau mereka muncul, kita enak enggak enak, akhirnya terpaksa puasa Senin bersama mereka. Ini memulai amal karena terpancing suasana baru, itu tidak disebut dengan riya. Jadi bukan menampakkan, karena orang mengira begini, selama ini enggak pernah tahajud, pas datang kami mulai tahajud, kasih nampak ya, kasih nampak ya. Tidak begitu Pak. Bisa jadi kita karena di situ datangnya hidayah dengan bantuan orang saleh. Karena salah satu daripada cara mendapatkan hidayah berteman dengan orang saleh. Karena berteman dengan orang buruk akhlak, Pak, kita jatuh dalam maksiat. Enggak pernah minum, enggak pernah mabuk. Gara-gara berteman dengan mabuk, kita mabuk. Enggak pernah sabu-sabu, karena berteman dengan orang sabu-sabu kena. Berteman dengan orang saleh juga begitu. Enggak pernah tahajud, tapi begitu datang mereka, kita ikut bertahajud. Itu salah satu hidayah. Mudah-mudahan setelah pulangnya mereka, kita bisa menyambung amalan tersebut. Nah, inilah Bapak Ibu tentang dunia riya yang perlu kita jaga-jaga, jangan sampai terjatuh sehingga kita berangan-angan mengira kita penduduk surga, ternyata ketika berhadapan dengan Allah tidak ada amal apapun yang tercatat gara-gara urusan riya ini.